Film dibuka dengan sebuah dongeng. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor rusa muda bernama Bambi bersama ibunya di tengah hutan. Tetapi suatu hari, pemburu liar membunuh sang ibu yang membuat Bambi hidup menderita sebatang kara. Seiring waktu, Bambi tumbuh dewasa dan bertemu dengan rusa betina bernama Villain hingga akhirnya mereka dikaruniai seekor anak rusa. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Anak Bambi tewas tertabrak truk pengangkut limbah beracun, sedang istrinya mati dibunuh oleh supir truk tersebut. Sejak saat itulah, Bambi sangat terpukul hingga nekat meminum air sungai yang telah terkontaminasi. Bukannya mati, ia justru berubah menjadi makhluk buas mengerikan dan dipenuhi tekad untuk membalas dendam. Scene kemudian beralih ke sekelompok pemburu yang menguasai wilayah itu. Beberapa waktu berselang, seorang wanita bernama Sena bersama putranya bernama Benji sedang melakukan perjalanan menuju rumah keluarga mantan suaminya untuk arisan keluarga. Sena melakukan ini agar Benji tidak terus-terusan menonton Cocomelon dan murung karena kerinduan pada ayahnya yang bernama Simon. Awalnya perjalanan berjalan lancar, namun tiba-tiba Benji mabuk perjalanan. Karena tidak membawa kresek, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu untuk memberi kesempatan Benji muntah. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, tepat di tengah hutan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba seruduk oleh sosok mengerikan hingga gelempang terbalik. Rupanya serangan itu dilakukan oleh rusa Bambi yang haus balas dendam atas kematian keluarganya. Sang sopir tergencet di dalam mobil. Bambi berusaha membunuhnya dengan terus menekan mobil yang membuatnya semakin gancet. Sementara Sena dan Benji beruntung berhasil melarikan diri dari amukan Bambi. Di sisi lain, ibu dari mantan suami Sena yaitu Mary tampak berdiri tegap menghadap hutan sambil memanggil-manggil nama Bambi. Seolah ada firasat, Mary terlihat memiliki ikatan batin dengan hewan itu. Diketahui, Mary menderita demensia linglung, sehingga adiknya Simon yang bernama Andrew bersama istrinya Harriet harus selalu menjaganya. Saat menyadari Mary sendirian di luar rumah, Harriet segera membawanya masuk. Andrew dan Harriet sendiri memiliki seorang putra bernama Harrison. Mereka terlalu dimanjakan. Harrison justru tumbuh menjadi anak yang sembrono dan kurang ajar, bahkan kerap mengejek Mary sebagai orang gila. Tak lama kemudian, Sena dan Benji akhirnya tiba di rumah keluarga tersebut. Di saat yang sama, ayah Benji yaitu Simon masih belum datang ke acara arisan keluarga yang dijanjikan. Ia tampak masih bekerja dan melakukan panggilan telepon dengan kelompoknya. Dari percakapan itu, terungkap ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka selesaikan malam itu juga. Sementara itu, Sena menceritakan kepada keluarga Andrew tentang serangan Bambi yang baru saja mereka alami. Menyadari adanya bahaya, Andre berniat menghubungi polisi. Sayangnya sinyal di daerah itu tak ada, sehingga ia menyuruh saudaranya Joshua pergi ke bukit untuk mencari sinyal. Oh, it's his problem. I don't know. It's up to him. Maybe it's for the best. I can try and get some signal. If it's really as dangerous as you claim. Sesudah itu, ketika melihat kaki Benji terluka, Sena pun segera mengobatinya. Di waktu yang sama, rekan-rekan Simon menemukan bangkai mobil yang sudah hancur. Dari sana mereka juga mendapati sebuah ponsel yang ternyata milik Sena. Belum sempat berbuat banyak, suara Bambi tiba-tiba terdengar jelas, membuat mereka terkejut sekaligus waspada. Ketiganya bersiaga karena takut Bambi menyerang kapan saja. Sementara itu di rumah, Sena yang masih mengobati luka anaknya dibuat kesal dengan tingkah laku Harrison yang kejam ke nenek Mary. Di sana ia juga kaget melihat lukisan rusa buatan nenek Mary yang menyeramkan. Di sisi lain, rekan Simon masih terus waspada. Namun karena panik,
salah seorang dari mereka tak sengaja menembak Joshua yang sedang berusaha mencari sinyal. Menyadari kesalahan fatal itu, mereka memutuskan untuk menyembunyikan mayat Joshua agar kejadian tersebut tidak tercium pihak berwenang. Staying at that motherfucking house is my guess. Not too clean. Sementara itu, Benji masih menemui nenek Mary bersama Harrison yang terus menjahilinya. Ia berkata kepada Benji jika nenek Mary itu orang gila, jadi ia tidak perlu mendengar perkataannya. Namun saat Harrison pergi dipanggil ibunya, Benji penasaran dengan tingkah laku nenek Mary. Ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dari tadi, Mary tampak gelisah, seolah sedang dihantui ketakutan. Saat Benji memperhatikan gambar-gambar yang dibuat oleh Mary, wanita itu malah menatap kosong ke arah taman seakan sedang menunggu sesuatu. Tak lama berselang, Bambi datang menerobos kamar. Keluarga Andre pun dikejutkan oleh kemunculan Bambi yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Rusa raksasa itu langsung mengamuk dan menghancurkan seisi rumah, membuat semua orang panik bukan main. Harriet yang ketakutan berusaha bersembunyi di kamar mandi. Sayangnya Bambi berhasil menemukannya dan menerobos masuk untuk menyerang. Sementara itu, Senna, Mary, Benji, Andrew, dan Harrison bergegas melarikan diri menggunakan mobil yang terparkir di halaman. Saat Andrew berusaha menghidupkan mesin, mereka baru sadar bahwa Harriet masih tertinggal di dalam rumah. Naasnya, tepat di depan mata mereka, Harriet berhasil dibunuh dan tubuhnya terbelah menjadi dua, digigit oleh Bambi. Mereka kemudian langsung tancap gas lari dari kejaran Bambi. Namun meski Andrew sudah menginjak ngebut sekuat tenaga, Bambi yang kini memiliki kekuatan jauh melebihi rusa normal dapat menandingi laju mobil mereka. Bahkan kekuatannya hampir saja membuat mereka celaka ketika persneling mobil mendadak macet. Beruntung berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil lolos dari kejaran sang makhluk buas. Di sisi lain, rekan-rekan Simon yang tengah menelusuri hutan akhirnya tiba di kediaman Andrew yang sudah hancur berantakan. Di rumah itu, mereka menemukan lukisan rusa mengerikan milik Mary. Dan di belakang rumah mereka menemukan Harriet yang ternyata masih sekarat dengan tubuh terbelah menjadi dua. Kasian melihat kondisinya, salah satu dari mereka pun yang bernama Michelle memilih mengakhiri penderitaan Harriet dengan Sementara itu, setelah cukup jauh berkendara, rombongan Andrew harus terhenti karena jalan tertutup sebuah pohon tumbang. The neighbors show up. Are you not seeing what I'm seeing? Andrew, Harrison, dan Senna pun turun untuk mencari cara memindahkannya, sedang Benji mencoba menenangkan nenek Mary dengan bercerita tentang ayahnya Simon. Di luar mobil, Andrew dan Harrison mencoba menarik pohon dengan tali. Sementara Senna kembali masuk ke mobil menghampiri Benji yang kini duduk sendiri di kursi pengemudi. Ia berusaha menenangkan putranya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun belum sempat lega, tiba-tiba Bambi muncul tepat di depan mereka. Spontan Senna pun menyuruh Benji tancap gas, tetapi tanpa disadari kaki Andrew terlilit tali yang membuatnya tergesuk aspal dan terseret mobil sejauh beberapa mil. Sementara Harrison yang tertinggal malah lari masuk ke dalam hutan. Rupanya tujuan Bambi bukanlah mengejar Senna, melainkan Harrison yang saat itu sedang berada sendirian di dalam hutan. Ternyata Bambi mengandalkan indera penciuman dan instingnya untuk memburu. Menyadari hal itu, Harrison berjalan perlahan agar tidak terdeteksi.
Sayangnya ia malah terjatuh di atas tumpukan kotoran rusa. Saat Bambi mendekat, ia tidak mencium bau manusia sehingga memilih meninggalkan Harrison begitu saja. Sementara itu, setelah cukup jauh, mobil yang dikendarai Benji kehabisan bahan bakar dan membuat mereka terus berhenti. Senna turun dan menyuruh Benji menjaga Mary. Saat itulah ia baru menyadari bahwa Andrew telah tewas dengan wajah kegresuk aspal akibat terseret mobil. Benji yang penasaran ikut keluar menghampiri ibunya, dan dalam kondisi itu, Mary yang ditinggalkan sendirian justru beranjak masuk ke hutan. Senna dan Benji pun langsung mengejarnya. Di sisi lain, Harrison berusaha mencari jalan keluar dari hutan. Ia sangat panik dan ketakutan mendengar suara di balik semak-semak yang gelap. Ternyata ia malah bertemu dengan seekor kelinci yang membuatnya kesal hingga ia menendangnya. Namun tidak lama kemudian, kawanan kelinci lain muncul dalam jumlah banyak. Anehnya, mereka bertingkah aneh dan memiliki kecepatan di atas rata-rata karena sudah terinfeksi cairan kimia yang sama seperti Bambi. Menyadari ancaman itu, Harrison mencoba mundur perlahan menjauh. Sayang nasib buruk menimpanya, ia justru tersandung. Naasnya, kepalanya terjepit oleh jebakan pemburu dan akhirnya menjadi santapan para kelinci buas itu. Peristiwa mengenaskan tersebut ternyata terekam oleh CCTV. Menandakan ada pihak tertentu yang sejak awal sudah memantau keadaan di dalam hutan dan berusaha menjebak Bambi. Kembali pada Senna dan Benji, keduanya berusaha membujuk Mary untuk kembali masuk ke mobil. Namun Mary malah tidak jelas, terus menggrumit-grumit Dewek tentang kematiannya. Saat itu Benji sempat menyalakan suar, namun Senna yang khawatir hal itu mengundang Bambi segera menyuruhnya mematikannya. Tapi tanpa disangka, Mary justru menemukan banyak tulang dan potongan organ tubuh human, menandakan bahwa itu sarang Bambi. Tak lama berselang, Bambi muncul tepat di depan mereka dan langsung mencoba menyerang. Beruntungnya mereka berhasil lari ke jalan raya dan lolos dari kejaran Bambi. Di sana mereka bertemu Michelle bersama kelompoknya. Demi menjaga kondisi mental Senna dan rombongan, Michelle memutuskan membawa mereka ke markas kelompok tersebut. Di dalam perjalanan, Senna mendesak Michelle untuk segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, tetapi ia menolak dan berkata semua akan baik-baik saja. We'll be safe there. The police will work out what to do. Sesampainya di markas, mereka tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang membuat Michelle curiga hingga ia bergegas mengeceknya dengan waspada. Untungnya sumber suara itu adalah Simon yang baru keluar dari ruang kontrol. Benji pun langsung berlari memeluknya. Namun saat mengetahui Simon ternyata bagian dari kelompok pemburu itu, Senna merasa kecewa. Suaminya yang selalu beralasan sibuk urusan bisnis ternyata justru terlibat dengan mereka. Pertengkaran tersebut tanpa sengaja terdengar oleh Benji yang semakin kecewa terhadap kedua orang tuanya. Ketika mendengar suara jeritan anak rusa, Benji diam-diam pergi mencari asal suara. Ternyata dua rekan Michelle yakni Eddie dan Tyler sedang membawa anak Bambi untuk dijadikan sebagai umpan. Tujuan mereka tidak lain agar Bambi muncul sehingga ia bisa menangkapnya. Dari situ terungkap fakta mengejutkan bahwa pembunuh pasangan Bambi sebenarnya berasal dari kelompok Simon sendiri. Namun keadaan semakin rumit. Saat Senna mencoba meminjam telepon genggam kelompok itu untuk menelpon polisi, Michelle justru menodongkan senjata karanya dan melarang menghubungi polisi. Di momen itulah semua terungkap bahwa mereka bertekad mengakhiri semua ini dengan membasmi Bambi beserta hewan-hewan yang sudah bermutasi. Saat mereka meninggalkan ruangan Michelle, Senna baru sadar bahwa Benji sudah menghilang. Ia pun bergegas mencari putranya yang ternyata tengah menyaksikan Eddie menakut-nakuti anak Bambi. Sementara itu, Tyler yang kebelet pipis memilih pergi mencari tempat yang lebih nyaman. Selesai nguyuh, ia tiba-tiba merasa kehadiran Bambi tepat setelah ia menyalakan senter. Karena Tyler tak kunjung kembali, Eddie memutuskan untuk menyusulnya.
Disitulah ia mendapati kenyataan pahit bahwa rekannya telah tewas dibunuh oleh Bambi. Sesaat kemudian dari kejauhan, Eddie melihat sosok Bambi yang semakin mendekat. Sayangnya, Benji justru merasa iba kepada anak rusa kecil itu dan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Namun tindakan Benji ternyata diketahui oleh Joe, salah satu rekan Michelle yang mengawasi CCTV. Ia pun segera memberi kabar kepada Michelle. Tidak ingin rencananya berantakan, Michelle pun buru-buru mengejar Benji dan berusaha menghentikan aksi Benji dengan membunuhnya. Sementara itu, Eddie yang panik melihat keganasan rusa memilih berlari menuju ke mobil untuk menyelamatkan diri. Sayangnya meski sudah berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak berdaya hingga akhirnya tewas diganyang oleh Bambi. Di sisi lain, Sena dan Simon masih berusaha mencari Benji ke dalam hutan, sedang di markas indera penciuman Bambi benar-benar tajam. Setelah membunuh Eddie, ia bahkan hampir saja memakan nenek Mary yang sudah parah. Namun tepat ketika ia hendak melahap nenek Mary, suara gaduh dari Joe justru menarik perhatian Bambi hingga ia pun langsung menyerangnya. Namun saat dalam kondisi terpojok, Joe yang lari ke dalam dapur langsung menembak gas LPG 3 kilo hingga meledak hebat. Bahkan ledakan itu sampai dilihat oleh Michelle yang sudah jauh ke dalam hutan. Setelah itu Michelle bertemu dengan Benji. Ia tampak murka dan ingin membunuhnya. Tidak lama kemudian, Sena dan Simon muncul untuk menenangkan keadaan. Akan tetapi karena Benji menolak menyerahkan anak rusa itu, Michelle sempat berniat menembaknya. Untungnya Dewi Fortuner berpihak kepada Benji. Tiba-tiba Bambi datang dengan tubuh berasap, menandakan bahwa Bambi benar-benar memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa yang bisa selamat dari ledakan itu. Bambi pun langsung berlari dan menyeruduk Michelle serta menyeretnya masuk ke dalam hutan. Saat Sena hendak mengambil ponsel milik Michelle yang terjatuh karena serudukan Bambi, Simon dengan egois merebutnya. Sebagai ayah, Simon justru menunjukkan sifat kejam karena lebih mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ketika Benji berhadapan langsung dengan Bambi, Simon memilih pergi meninggalkan keluarganya begitu saja. Di titik itulah Sena mulai menyadari bahwa Bambi sebenarnya hanya menginginkan anaknya kembali. Ia pun meminta Benji tetap tenang dan menyerahkan sang anak rusa. Situasi perlahan mereda ketika anak Bambi mencoba menenangkan induknya dan Sena bisa membawa Benji menjauh dari rusa buas itu. Namun keadaan kembali memanas saat Michelle yang ternyata masih hidup menembaki Bambi secara membabi buta. Tak lama kemudian terdengar satu tembakan tepat mengenai kepala Michelle. Mengejutkannya, peluru itu dilepaskan oleh Mary yang sudah muak dengan segala kekejaman kelompok tersebut. Karena luka parah yang diterima, akhirnya Bambi harus tewas di hadapan mereka. Meskipun teror Bambi telah berakhir, anak rusa yang baru saja dipertemukan dengan ayahnya tampak begitu berduka. Bahkan seolah memberi isyarat suatu hari ia mungkin akan menuntut balas kepada umat manusia. Tidak ingin tragedi semakin buruk, Sena pun memeluk erat Benji dan Mary, lalu mengajak mereka segera keluar dari hutan. Di saat bersamaan, Simon yang tengah mengemudi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh dengan barang-barangnya. Ia pun menghentikan mobil untuk mengecek isi dalamnya. Betapa terkejutnya, seekor kelinci mutan ternyata ikut masuk tanpa sengaja. Naasnya bagi Simon, pria bejat itu akhirnya tewas dimangsa oleh kelinci mutan yang tampak imut namun mematikan. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Bambi The Reckoning. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.